Ini Toshiba 55E450N, Smart TV 4K 55 inci terbaru dari Toshiba dengan Quantum Dot Color. TV ini sudah mendukung Dolby Vision dan Dolby Atmos. Konsumsi dayanya rendah di bawah 100 watt untuk mode paling borosnya itu ya. Nah, fitur untuk gamingnya juga ada, mulai dari ALLM, VRR, Game Mode, G-Sync Compatible dan lain-lain. Mode karaoke ada juga di sini. Tinggal hubungkan ke mikrofon, kita langsung bisa karaokean. Fitur screencasting-nya juga lengkap, bisa lewat Chromecast, AirPlay, dan screen sharing. Oke, langsung aja kita mulai pembahasan TV yang satu ini. Ya, kita kedatangan lagi Smart TV baru lagi dari Toshiba. Merek satu ini memang rajin ya membawa Smart TV baru mereka ke Indonesia. Kali ini yang akan kita bahas adalah 55E450N, Smart TV yang design in Japan dan fine tune in Japan. Nah, kita langsung mulai pembahasannya dari isi paket penjualannya. Tentunya di dalamnya ada unit TV Toshibanya ya. Lalu ada 2 buah stand atau kaki untuk TV ini. Kemudian ada remote dengan konektivitas Bluetooth. Ada baut untuk bracket dan ada paket dokumennya tentunya ya. Nah, untuk desain Smart TV yang satu ini hadir dengan sleek minimalis desain dengan nuansa modern. Bodinya menggunakan warna dasar abu-abu tua. Bezel kiri, atas dan kanan layar itu memiliki tebal sekitar 8 mm. Sementara untuk bezel bawahnya ini memang lebih tebal, tapi ini wajar ya untuk sebuah TV. Nah, stand TV ini dipasang di dekat ujung kiri dan kanan TV dengan bentuk seperti ini. Jadi harusnya stabil nih ya. Terdapat pengait untuk kabel management di bagian belakang masing-masing stand biar rapi. Nah, stand ini terasa cukup kokoh dan bisa menopang TV dengan baik. Nah, ketika kami ukur, stand ini mengangkat TV sekitar 4,9 cm dari permukaan meja. Ini masih agak kurang tinggi kalau kita mau pasang soundbar di bawah TV ini. Jadi kalau mau pasang soundbar harus di depan TV ya. Nah, sekarang beralih ke sisi belakang. Di area tengah terdapat lubang mounting VESA 400 x 200 mm. Nah, ini biasanya untuk dipakai masang bracket atau masang ke dinding gitu ya. Nah, pakai lubang yang satu ini. Ingat ya, 400 x 200. Kemudian di area kanan ada konektor I/O. Konektor I/O ini ditempatkan di 2 area. Ada konektor yang menghadap ke samping dan ada juga yang menghadap ke belakang. Sementara untuk konektor power ditempatkan di area kiri sisi belakang TV. Di bagian dasar TV ini ada sebuah tombol navigasi dan juga 2 grill speaker yang menghadap ke bawah. Secara keseluruhan TV ini memiliki dimensi 1233 x 716 x 80 mm tanpa stand atau 1233 x 757 x 273 mm dengan stand. Sementara untuk bobotnya ada di kisaran 11 kg kalau dihitung pakai stand-standnya ya, jadi lengkap semuanya. Nah, untuk spesifikasi layarnya itu tentunya 55 inci sesuai dengan namanya. Resolusinya tentunya 3840 x 2160 pixel atau 4K. Refresh rate-nya 60 Hz. Teknologi layarnya dipakai Direct LED atau DLED dengan adaptive dimming dan Quantum Dot Color. Video prosesornya dipakai Rexa Engine ZR. Lalu untuk HDR-nya dipunya Dolby Vision, HDR10 Plus dan HLG juga bisa. Dilengkapi dengan fitur penunjang tampilan seperti Color Remaster Pro, Super Contrast Booster, Dynamic Tone Mapping, AI 4K Upscaling. Nah, ini penting ya. Lalu ada Filmmaker Mode juga. Nah, untuk audio dia pakai Rexa Power Audio dengan speaker 2 x 10 watt. Jadi total daya untuk speakernya adalah 20 watt. Terdapat juga dukungan untuk Dolby Atmos ya di sini. Untuk OS dia pakai VIDA U7. Nah, di sini ada voice assistant bernama VIDA Voice yang bisa dikendalikan dengan remote. Untuk konektivitasnya dia punya Wi-Fi 5, bisa juga pakai Bluetooth 5 atau yang paling stabil tentunya pakai Ethernet. Untuk TV-nya dia tentunya bisa digital dan analog dan sudah support TV digital dengan standar DVB-T2 yang digunakan di Indonesia. Jadi kalau menonton siaran TV digital lokal cukup pasang antena aja, nggak perlu pakai STB tambahan lagi. Untuk konektor atau I/O-nya, nah ini terbagi ke 2 area penempatan. Konektor yang menghadap ke samping dari atas ke bawah ada 2 port USB 2.0, ada 1 port HDMI 2.1 yang mendukung input sampai 4K 60 ya. Lalu ada analog audio out, lalu ada 2 port HDMI 2.1 yang mendukung input sampai 4K 60 juga. Sementara port dengan label HDMI 3 ini bisa digunakan untuk eARC ya, bukan ARC biasa, ini eARC untuk koneksi ke soundbar. Lalu ada antena input, digital audio out, dan port Ethernet. Sementara untuk konektor yang menghadap ke belakang ada konektor AV in. Yang satu ini bisa dipakai untuk nyolokin mic untuk karaokean. Nah, saat pertama kali dinyalakan, ada proses setup awal untuk VIDA yang terbilang sederhana nih. Kurang lebih hanya untuk menghubungkan TV ini ke Wi-Fi saja. Sederhana banget kan? Setelah itu TV langsung bisa digunakan. Untuk OS VIDA ini terdapat banyak aplikasi streaming populer ya, seperti Netflix, YouTube, Prime Video, Apple TV, dan Disney Plus Hotstar. Aplikasi streaming lokal seperti Video dan Mola juga ada di sini. Kalau mau install aplikasi yang lain bisa download lewat VIDA App Store ya. Nah, untuk casting konten, TV ini juga sudah kompatibel dengan Chromecast. Jadi kita bisa melakukan casting konten dari smartphone ke
ke TV yang satu ini. Kalau kita pakai iPhone juga aman, bisa kok. Kita bisa pakai AirPlay di sini. Sementara kalau butuh screen mirroring dari Windows bahkan atau dari Android ya, bisa pakai fitur screen sharing. Nah, kalau butuh muter file dari storage berbasis USB, kita tinggal pakai port USB-nya aja. Nah, ini bisa untuk file video, audio, dan gambar. Cukup colokin USB drive aja di situ. Selain itu, port USB ini juga bisa digunakan untuk masang perangkat input seperti keyboard atau mouse juga bisa, yang akan mempermudah kita kalau mau input teks atau mungkin kalau mau ngisi password gitu. Sementara itu, 3 port HDMI 2.1-nya bisa digunakan untuk menghubungkan TV ini ke perangkat lain seperti konsol game, laptop, dan lain-lain. Nah, semua port HDMI ini secara standar jalan di mode auto. Jadi kita nggak perlu mengubah secara manual dari mode standar ke enhance. Dia akan otomatis bisa berubah sendiri. Saat kami coba hubungkan ke laptop, kami akan langsung mendapatkan resolusi 4K dengan refresh rate 60Hz tanpa masalah, baik dalam mode SDR maupun HDR. Nah, untuk navigasi terdapat tombol fisik di bagian dasar TV ini yang juga merangkap sebagai tombol power. Menurut kami navigasi dan tombol ini agak sedikit kurang praktis saja karena ini bukan tombol navigasi 5 arah, hanya satu tombol saja. Jadi, lebih baik dan lebih mudah untuk menggunakan remote TV bawaannya. Nah, remote TV ini menggunakan koneksi Bluetooth dan memiliki banyak tombol. Jadi bukan desain yang modern minimalis gitu ya. Nah, tombol navigasi utama ada di area tengah dan beberapa shortcut penting itu ada di sekitar tombol navigasi. Di area atas ada numpad untuk input channel TV, sementara di area bawah terdapat shortcut untuk beberapa aplikasi streaming. Secara umum, remote ini terbilang mudah untuk digunakan. Ya, wajar ya, remote yang besar ini walaupun terlihat biasa, tapi justru itu yang nyaman digunakan karena ukurannya besar. Remote ini juga mendukung voice input ke TV. Nah, ada tombol yang harus ditekan dan ditahan saat kita menyebutkan perintah ke VIDA Voice. Contohnya seperti ini. Open YouTube. Turn off TV. Oke, sekarang mari kita bahas kualitas tampilan TV ini ya. Secara umum tampilan ini terlihat sudah cukup memadai sih ya. Ini memang terbukti dari hasil tes color gamut yang kita lakukan. Gamut coverage di mode standar, dynamic, dan sport itu berada dekat sekali dengan 100% sRGB. Sementara gamut volume berada di dekat 130% sRGB. Kalau mode cinema ini mendekati 90% sRGB baik untuk gamut coverage maupun volumenya. Nah, mode filmmaker juga tersedia di sini kalau kita ingin tampilan yang lebih sesuai dengan karakter yang diinginkan oleh kreator filmnya. Jadi walaupun saturasinya bukan yang super tinggi tapi sudah cukup mantap. Sementara untuk tingkat kecerahannya itu maksimal dari kisaran 280 nits untuk mode SDR dan 290 nits untuk mode HDR. Nah, untuk HDR-nya sendiri gimana tuh ya? Nah, mengingat brightness maksimalnya cuma di 290-an nits, kita memang belum bisa berharap kualitas yang luar biasa. Jadi HDR di sini masih dibilang mencukupi aja. Area gelap masih bisa diangkat, tapi hasilnya ya juga nggak luar biasa banget ya. Tapi menariknya, area yang terang itu tetap bisa dipertahankan supaya detailnya tidak terlalu hilang di sini ya. Nah, kalau untuk Dolby Vision bisa dibilang dapat berjalan dengan baik di sini tanpa ada masalah. Kita bisa memanfaatkan preset Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark, dan juga preset custom di Dolby Vision ini. Oke, bagaimana dengan viewing angle-nya? Kami merasa ada sedikit pergeseran warna saat melihat TV ini dari samping ya. Untungnya ini cuma sedikit, jadi tidak sampai mengganggu atau benar-benar bikin inverted color gitu ya. Nggak, masih aman kok di sini. Nah, untuk fitur MEMC atau Ultra Smooth Motion ini juga ada di TV ini. Dan di beberapa preset gambar ini diaktifkan secara standar atau by default. Tapi kalau mau merasakan film yang sinematik gitu misalnya ya, dan nggak mau pakai fitur ini, kita bisa kok menonaktifkannya secara manual. Upscaler itu juga ada. Saat kami coba, kita bisa membuat tampilan konten resolusi 1080p atau bahkan 720p. Jadi tampil relatif baik di TV yang 4K ini. Untuk audio, TV ini memang hanya dilengkapi dengan sistem audio 2.0 yang menawarkan volume suara yang cukup lantang sebetulnya ya. Sementara untuk kualitas suaranya masih belum bisa dibilang yang spesial banget untuk kelas harganya. Separasi belum yang luar biasa hebat dan suaranya itu lebih dominan di mid. Tapi ini bukan sistem audio yang sekedar atau asal bunyi doang, bukan ya. Masih terasa mencukupi walaupun memang belum yang luar biasa. Dolby Atmos juga tersedia di sini untuk konten yang sudah mendukungnya. Tapi karena hanya ada 2 speaker aja, tentunya kita belum bisa berharap efek surround yang benar-benar melingkupi kita gitu ya, belum ya. Tapi membantu lah di sini. Nah, kalau audio TV ini terasa masih kurang, TV ini juga mendukung sistem audio tambahan seperti pakai output digital audio, analog audio, eARC dan Bluetooth ya. Tapi kalau yang paling mantap sih harusnya yang eARC. Beralih ke pengalaman penggunaan, TV ini dilengkapi dengan quick setting bar dalam wujud overlay di area bawah layar. Nah, jadi kita bisa mengatur preset tampilan dan preset suara serta beberapa hal lain dari bar ini.
Kalau butuh pengaturan lebih lanjut, tentu saja menu pengaturannya yang lebih lengkap tersedia juga ya. Ini juga hadir sebagai overlay. Jadi pengaturan-pengaturan bisa kita lakukan sambil kita tetap bisa melihat atau memantau konten yang sedang kita tonton ya. Nah, ini TV nih ya. Soalnya ada tuh TV yang nggak bisa kayak gini. Kalau ini bener ya. Nah, sekarang kita bahas fitur-fitur ekstra ya di sini. Salah satu yang paling menarik adalah karaoke mode ya. Ya, ini mirip seperti TV Toshiba yang beberapa waktu lalu sempat kami review. Fitur ini membuat kita bisa karaokean tanpa menggunakan sistem audio tambahan sama sekali, tanpa sistem karaoke tambahan. Jadi cukup hubungan TV ini dengan mikrofon, kemudian output audionya akan keluar melalui speaker TV. Mode ini bisa diaktifkan melalui menu settings connection di TV ini, kemudian pilih karaoke mode. Setelah itu tinggal cari aja konten karaoke-nya di berbagai aplikasi yang tersedia dan kita siap untuk karaokean. Gampang kan? Nah, sedikit catatan, saat kami coba karaokean, output audio dihasilkan tuh ada sedikit delay, tapi cuma sedikit ya. Walaupun demikian ini bisa aja mengganggu karena suara kita bisa terasa kurang sinkron dengan musik pengiring lagu yang kita nyanyikan. Semoga aja delay ini bisa cepat diperbaiki oleh Toshiba lewat update ya, supaya pengalaman karaokeannya jadi lebih mantap lagi. Selanjutnya kita lihat fitur penunjang gamingnya ya. Di sini kami akan coba hubungan TV ini dengan output tampilan dari laptop untuk main game. Nah, di sini TV terdeteksi sebagai G-Sync compatible dan saat kami coba untuk main game terlihat G-Sync-nya memang aktif di sini. Selain itu di TV ini terdapat juga game menu yang tampil dalam wujud overlay seperti ini. Di dalamnya terdapat beberapa fungsi seperti game picture mode, aim point, map zoom dan lain-lain. Ada juga indikator FPS yang bisa menunjukkan frame rate saat VRR-nya atau variable refresh rate-nya aktif. Namun ada sedikit catatan ya, VRR membuat refresh rate dari TV ini bisa naik turun dari 48 ke 60 Hz di resolusi 4K. Jadi rentangnya belum yang gede-gede amat. Kalau mau VRR yang bisa berjalan maksimal, kita perlu merubah resolusinya jadi 1080p dan mengatur refresh rate ya jadi 120 Hz. Di setting ini batas atasnya naik jadi 120 Hz. Jadi VRR-nya bisa berjalan dengan rentang yang lebih besar. TV ini juga punya game mode yang dikatakan bisa menjamin input lag yang rendah saat gamenya dijalankan. Ini tentunya efek dari Auto Low Latency Mode atau ALLM ya. Nah, Toshiba juga mengklaim kalau TV ini sudah siap untuk Dolby Vision for Gaming untuk game yang sudah mendukung. Nah, dengan fitur-fitur tadi kami rasa TV ini bisa dibilang sangat layak kalau mau digunakan main game. Oke, sekarang kita bahas konsumsi dayanya. Kita mendapatkan bahwa konsumsi dayanya ada kisaran 70 watt untuk mode standar dan energy saving. Sementara untuk mode lainnya termasuk mode HDR yang biasanya paling boros, konsumsi dayanya ada di kisaran 90 watt saja. Dan karena tidak ada fitur local dimming di TV ini, konsumsi dayanya terbilang cukup konsisten, gitu-gitu aja gitu ya. Jadi bisa dibilang penggunaan daya untuk TV yang satu ini cukup hemat. Oke, untuk harganya, TV Toshiba 55E450N ini dijual dengan harga kisaran 14.499.000. Tapi ada promo launching yang membuat harganya jadi 8.809.000. Jauh ya diskonnya ya. Nah, untuk detail selengkapnya bisa cek aja langsung di kolom deskripsi. Oke, kita langsung masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, walaupun mendukung Dolby Atmos, tapi kita belum bisa berharap efek surround-nya luar biasa. Karena seperti biasa, speakernya cuma 2 ya. Kalau mau lebih hebat lagi, ya pakai e-arc-nya, lalu pakai soundbar yang bisa Dolby Atmos mungkin ya. Kemudian, viewing angle masih terasa agak kurang luas. Warna dan kontras bisa terasa sedikit berubah kalau dilihat dari arah samping. Lalu di sini ada VRR atau variable refresh rate. Tapi kalau kita set di 4K itu nyangkut di 48 sampai 60 Hz aja. Jadi harus pakai 1080p untuk nyampe 120 Hz. Kemudian kalau mau terlihat rapi saat pakai soundbar, pastikan ukuran soundbarnya jangan lebih panjang dari jarak antara dua stand TV ini supaya soundbarnya bisa ditempatkan di antara stand TV. Dari sisi kelebihannya jelas, ini desainnya keren sih, minimalis dan elegan. Lalu dia punya dukungan untuk Dolby Vision dan Dolby Atmos juga. Fitur castingnya lengkap, bisa Chromecast, bisa AirPlay, bisa screen sharing juga. Ada fitur karaoke juga di sini, udah G-Sync compatible ya. Lalu untuk fitur-fitur gamingnya juga lengkap sih ya. Ada game mode, game menu, VRR, ALLM, udah modern lah yang satu ini. OS VIDA-nya ini juga sangat responsif dan ringan saat digunakan. Dayanya hemat yang satu ini. Lalu dia punya 3 port HDMI 2.1 yang bisa dipasangkan ke 3 perangkat sekaligus dan ada e-arc-nya juga di sini. Lalu resiko terjadinya burn-in di layar jadi kecil banget karena dia bukan pakai yang tipe OLED dan dia siap untuk TV digital Indonesia tentunya. Nah, pertanyaannya, TV ini cocoknya buat siapa sih?
Nah, melihat ukurannya, TV yang satu ini sebenarnya cocok untuk digunakan di berbagai tempat. Mau ditaruh di apartemen ini masih pas dan nggak kebesaran. Mau dipakai di rumah yang klaster ya, yang nggak terlalu besar juga pas harusnya. Bahkan di rumah yang lebih besar, kalau dirasa tidak butuh TV yang gede-gede banget, yang satu ini juga masih bisa aja dipakai. Atau mungkin mau taruh di kamar, bisa juga ya. Lalu TV ini juga cocok untuk yang nyari Smart TV ukuran sedang tapi hemat daya. Karena daya itu nggak pernah nyampe 100 watt di mode paling borosnya. Sementara dengan semua fitur yang ditawarkan, TV ini terbilang cocok untuk berbagai kebutuhan. Buat nonton berbagai jenis konten bisa, buat karaokean bisa, bahkan buat gaming pun ini cocok. Pada akhirnya, kalau yang kalian cari adalah Smart TV 4K ukuran sedang yang hemat daya tapi fiturnya cukup lengkap dan beragam, kami rasa yang satu ini wajib untuk dipertimbangkan. Saya Deddy Irfan, Jakarta Ibu TV.